Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Dan harapan Pak Rudi masih sama dengan tahun yang lalu, tahun 2020. Wow, berarti sudah setahun kita nggak ketemu ya. Sekarang sudah tahun 2021. Tapi tenang, tenang. Harapan Pak Rudi buat kalian kelas 7, kelas 8, kelas 9 tetap sama. Kalian masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kenapa nak? Masker? Oh iya nak. Sampai tahun sekarang 2021 kita masih harus wajib pakai masker. Ya, masker. Mas keren. Oke, nggak asik ya? Kalau dibuka aja ya. Aduh, Pak Ludi juga sesak nafas sebenarnya kalau pakai masker itu. Oke, Pak Ludi seperti biasa akan menjelaskan agenda di semester genap. Kalau kemarin Pak Ludi sudah jelaskan agenda 1 tahun, semester ganjil, semester genap. Sekarang Pak Ludi akan mengulang apa aja sih agenda di semester genap yang harus kalian lakukan. Khususnya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kenapa? Kenapa harus digabung? Oh iya dong nak, harus digabung supaya kalian punya gambaran nanti ketika kalian kelas 8, kelas 9. Oh ternyata materinya begini ya, terus naik level ya, bertingkat ya, berhubungan gitu. Oke, saya bacakan ya nak. Agenda tahunan seni budaya semester genap 2021 kelas 7. Yang pertama itu menyelesaikan materi dari bab 9 sampai bab 16. Di mana di situ ada materi tentang seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Ya, itu harus selesai semua tuh nak. Kemudian yang kedua, poin yang kedua itu nanti kelas 7 kalian tugas prakteknya ya membuat poster dengan tema lingkungan hidup. Ragam hias ya, tapi dikemas dalam bentuk lingkungan hidup. Itu gimana tuh? Nanti adalah yang menghantar ya. Terus yang ketiga itu UTS, ujian penilaian tengah semesternya masih sama kayak semester ganjil. Kalau kemarin semester ganjil kalian ngapain? Kelas 7 menghafal Pancasila dan menyanyi lagu nasional. Nah, untuk semester genap kalian menghafal teks Sumpah Pemuda dan menyanyikan lagu daerah. Oke? Ya. Terus untuk berikutnya yaitu poin keempat. Kenapa nak? Oh iya, masih dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok 5 orang. Oke? Kayak kemarin. Iya. Kenapa? Oh iya dong, di BGC tetap itu udah langganan kita. Muhammadiyah 2 ini punya kelas di mall. Muhammadiyah yang lain belum tentu. Nggak percaya? Cek aja sendiri. Oke, yang keempat, poin yang harus kalian capai adalah ujian penilaian akhir semester genap. Kalian harus mengerjakan 40 soal pilihan ganda. Oke? Biasanya Pak Ludi kan kasih soal dan jawabannya. Hanya saja kalian nggak rajin mencatat. Terbukti untuk semester genap ini saya tekankan kepada kalian anak-anak kelas 7 harus rajin mencatat nak, biar nilai kalian di atas rata-rata. Kemarin itu masih banyak yang nilainya di bawah rata-rata. Oke? Itu untuk kelas 7. Nah, sekarang kelas 8. Kelas 8 juga hampir sama, mirip dengan kelas 7, yaitu poin pertama menyelesaikan materi dari bab 9 sampai 16, yaitu seni rupa, musik, tari, dan teater. Nah, untuk tugas poin kedua untuk kelas 8 yaitu praktek membuat poster dengan tema pementasan pantomim, dikemas dalam bentuk komik. Nah, komik, tahu komik? Komik itu adalah gambar bercerita. Oke? Yang ketiga, ujian penilaian tengah semester genap yaitu praktek pementasan pantomim. Nah, ini pementasan pantomim. Mudah-mudahan ya, kalau seandainya
Surabaya dalam zona hijau, ya kita praktek di BGJ kayak kemarin yang kalian menari itu. Tapi jika zona merah atau hitam, ya berarti prakteknya kalian harus membuat video, direkam. Oke nak? Yang keempat, kenapa? Oh iya sama, tetap satu kelompok. Ya dikerjakan per kelompok, satu kelompok 5 orang. Yang keempat, ujian penilaian akhir semesternya mengerjakan 40 soal ganda. Ya, jangan lupa dicatat. Kelas 8 nih prestasinya lebih turun daripada kelas 7. Kenapa? Kelas 8 hampir semua nilainya SPD di bawah rata-rata. Padahal Pak Ludi udah suruh nyatet tuh pelatihan soalnya. Dan Pak Ludi udah kasih jawabannya. Hanya saja tidak tertulis secara lisan. Jadi kalau kalian tidak melihat di channel YouTube-nya Pak Ludi, wah, rugi kalian kalau cuma absen. Oke nak? Sebelum Pak Ludi lanjut, kita mau saksikan yang mau lewat dulu. Nah, untuk kelas 9 hampir aja saya lupa kalau saya juga ngajar kelas 9. Ya, untuk kelas 9 semester genap 2021 ini ya, kalian menyelesaikan bab 9 sampai 16. Tetap sama dengan kelas 7, seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater. Nah, yang membedakan adalah pada saat poin kedua. Poin kedua untuk kelas 9 tugas prakteknya adalah membuat poster film pendek. Ya. Dengan tema seni budaya Spenda. Yang ketiga, ujian prakteknya membuat film pendek dengan durasi 5 sampai 10 menit per kelompok. Satu kelompok 5 orang. Dan yang keempat, ujian penilaian akhir semester genapnya adalah menyelesaikan soal pilihan ganda. Oke nak? Untuk kalian kelas 9, waktu kalian sangat pendek sekali. Dan Pak Ludi tetap berharap mudah-mudahan hasil karya kalian itu ditayangkan di CGV. Ya, show di CGV. Di BGJ, langganan kita. Ya, mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini tidak menghalangi kreativitas kita. Itu saja yang bisa Pak Ludi hantar dulu sebelum Pak Ludi masuk ke poin yang lebih nggak kalah serunya, yaitu poin tentang bab seni rupa. Pak Ludi akan mengundang tamu. Pak Ludi akan datangkan narasumber buat kalian supaya kalian nggak bosan melihat Pak Ludi. Oke? Yang penting setia. Neng, gimana sih seksi itu? Iya, yang gerakannya agresif itu. Iya, yang genjotannya lembut. Dasar laki-laki. Waduh, jangan marah dulu dong. Kasih tahu ini bukan soal cewek. Tahan sampai pagi, Neng. Diam lo. Siapa sih cewek ini? Ayo ikut. Oh, Yamaha Jupiter. Sekali coba spontan tergoda. Hei, gimana? Sudah lihat iklannya? Oh iya dong, itu iklannya Pak Ludi. Zaman dulu, waktu Pak Ludi masih jadi bintang. Sekarang hanya guru SMP. Oke? Seperti janji saya akan mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu bidang seni rupa. Lihat di sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya ini ada Mas Budi. Dulu beliau juga pernah mengajar di Spenda 2, SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Nah, kalian nanti akan dijelaskan tentang bab seni rupa semester genap ini apa aja sih yang akan dipelajarin. Tentunya pasti lebih seru, ya. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah, luar biasa. Begini nih salamnya teman-teman, adik-adik. Salamnya pada masa pandemi itu tidak bagi begini, tapi begini.
Oke Pak Budi, senang rasanya saya bisa berjumpa dengan Pak Budi karena saya sudah terlanjur janji sama teman-teman adik-adik kita ini akan mendatangkan narasumber yang menguasai tentang bab seni rupa. Ya, tolong bantu saya menjelaskan tentang ragam hias. Bisa dong? Monggo, waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, pertama-tama saya kenalkan dulu ya, nama saya Budi, ya bisa dipanggil Budi aja. Nah, untuk di masa pandemi ini, alangkah baiknya kita harus menggunakan masker untuk kemana-mana, untuk bepergian ya. Tapi kalau di sini, saya rasa kita harus copot aja ya, karena mengganggu suara dan nanti teman-teman semuanya di sini tidak bisa langsung mendengar kita ya Kak. Bisa Budi ya? Oh iya benar. Setuju nggak kalau disuruh buka maskernya? Setuju dong? Oke, mereka setuju Pak Budi. Baik, Monggo. Nah, kalau gini kita sudah leluasa untuk mengekspresikan atau membuat suara kita bisa terdengar ya. Oke. Nah, ini ya, kita langsung ke media praktek ya. Jadi di sini tadi sudah dibilang kita menggunakan kertas ya. Jadi kita sketnya pakai kertas aja dulu. Nah, di sini ragam hias ada bermacam-macam ya. Jadi menggambar pun juga bermacam-macam juga. Jadi di sini ada yang namanya center atau di tengah-tengah, ataupun di pinggir, ya di pojok. Nah, ini nanti kita jelaskan semua. Jadi di sini kita ambil tema yang lebih mudah, yaitu tema flora ya. Nah, tema flora. Tapi kalau di tengah-tengah ini boleh dikasih tema-tema lain, yaitu tema fauna juga bisa ya. Misalkan di sini saya ambil tema flora di daerah pojok dulu ya. Nah, di area pojok ini kita pakai flora. Kenapa kok saya kasih lingkaran di sini ya? Karena di sini untuk mempermudah kita membuat tema-tema seperti ini. Misalkan kita ambil tema flora di sini. Kita tahu di sini ada bunga ya, ataupun tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, ini kenapa kok kecil? Nah, ini karena di sini ada sudut ya. Jadi nggak harus digambar semua, nggak apa-apa. Jadi sedikit-sedikit aja. Oke, selain kita menggambar bunga di sini, kita bisa menggambar daunnya atau tumbuh-tumbuhan atau sejenis yang ada pada tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Ya, bagian daripada tumbuh-tumbuhan nih, ada daun, ada bunga. Terus untuk akar-akarnya juga boleh digambar juga ya. Di sini kita mengambil akar yang ada pada tumbuhan itu sendiri. Nah, ini ragam hias kita bisa mengistilahkan dekoratif ya, tema dekoratif di sini ya. Nah, tema dekoratif itu apa, Pak? Nah, ini tema dekoratif di sini adalah menambahkan yang sudah ada, cuma di sini tinggal melebih-lebihkan daripada gambar itu sendiri. Misalkan di sini ada akar, ada atau daun, bisa dibuat seperti ini ya. Nah, kita hanya menambahkan aja untuk di bagian akarnya ini.
Ini daun boleh dibuat seperti ini ya. Nah, sudah jadi seperti ini kan gampang ya. Kita tinggal menambahkan ornamen-ornamen atau bagian-bagian bunga itu sendiri. Nah, di sini tambahin bunga lagi juga boleh ya, atau ditambahkan titik-titik untuk hiasan daripada ragam hias itu sendiri. Nah, seperti ini. Ini lebih mudah ya. Ini kalau mengikuti dari awal Kak Ustadz Ludi ya, jadi teman-teman pasti bisa nih untuk mengikuti atau menggambar yang seperti ini. Tapi kalau dari awal sudah di luar ya, jadi nggak mengikuti, jadi pasti akan terlihat sulit ya. Nah, tapi yang saya tekankan di sini kita bisa mengikuti semua ya. Wah, bagus ya. Wah, ini kan kalau Pak Budi ini kan karena sudah ahlinya, jadi langsung tidak menggunakan pensil ya. Iya, benar sekali. Kalau untuk anak-anak ini sebaiknya disarankan pakai pensil dulu kali mungkin ya Pak Budi ya, supaya mereka kalau misalnya goresannya tidak bagus atau salah goresan bisa langsung dihapus ya. Iya, benar sekali. Tapi saya tekankan di sini Ustadz Ludi, untuk teman-teman semua jangan takut salah ya. Jangan takut salah. Karena apa? Kalau takut salah itu nanti kalian nggak pede ya. Kalau nggak pede jadinya sedikit goresan salah, sedikit goresan salah. Nanti 10 kali goresan bisa-bisa kertasnya yang sobek, jadi kita sudah nggak jauh-jauh daripada kertas. Jadi harus yakin ya, Seperti harus yakin itu. ya. Benar Oke, sekali, itu harus yakin. Itu awalnya harus yakin ya. Oke, selanjutnya setelah buat sketsa ini apa nih tahap berikutnya? Kita tahap berikutnya kita bisa langsung mewarnai ya, atau di tengah-tengah ini tadi belum sempat saya jelaskan ya untuk yang di tengah-tengah ya. Jadi di sini mau dipakai untuk apa aja boleh. Nih. Saya jelaskan yang di ini ya, fauna ya. Boleh Ustaz Ludi? Boleh. Ya, siap. Kan dikolaborasikan antara flora, fauna, geometri, Ya. dimensi. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah terlihat ya. Apa ini? Benar sekali ini serangga ya. Serangganya kita bisa mengatur atau membuat serangga yang sering kita lihat. Nah, ini kalau di tengah-tengah seperti ini teman-teman harus dibuat gambar yang lebih besar ya, supaya apa? Supaya gambarnya juga lebih terlihat. Nah, oh ya, nah ini ada pertanyaan lagi nih, ada yang kritis juga nih Ustaz Ludi. Iya. Silakan. Jadi untuk ragam hias itu hampir sama dengan batik ya. Jadi gambar satu yang diulang-ulang, jadi nggak harus sama atau motif yang berbeda. Jadi dibuat sama ini seperti ini, terus kupu-kupunya ditaruh di samping ya, itu juga bisa juga karena kita menghias atau membuat hiasan daripada tekstil atau kayu itu sendiri. Oke, ini berapa lama nih kalau mulai dari prosesnya nih, Nah, Pak Budi? kalau kita bisa lebih kreatif nih, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari pun juga bisa, Ustadz. Jadi penambahan seperti ini. Tapi yang saya tekankan di sini hanya dasarnya saja ya. Jadi dasarnya kita saja. nggak harus lama-lama, asal gambar ini cocok atau kita hias seperti ini sudah jadi bentuk ragam hias yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Ini kita padu-padankan dengan motif flora ya. Nah, seperti ini. Ini kalau gambar seperti ini 5 menit sudah selesai nih Ustadz. Jadi nggak harus nunggu 1 hari lagi nih.
Nah, teman-teman kan bisa mempadu-padankan nih antara flora dan fauna yang ada pada contoh gambar yang saya gambar di sini. Oke, ada yang sudah mulai diwarnai belum, Pak? Karena mengingat durasi ini. Oke. Ah. Ada, ini nanti kita langsung. Itu aja deh, cukup. Tuker satu ban dulu deh. Mau hemat. Baiklah teman-teman, adik-adik, seperti yang saya pantau, saya terawang, sepertinya Pak Budi itu sudah mau menyelesaikan gambarnya, gambar ragam hias. Coba kita lihat bareng-bareng yuk. Bagaimana Pak Budi? Oh, alhamdulillah ini sudah setengah jalan ini, setengah jadi. Tapi yang sudah kita hias tadi, yang sudah kita gambar tadi, sudah ada warnanya. Tinggal nanti pengembangan di bagian ujung-ujungnya nanti dikembangkan teman-teman. Oh, mungkin agak dimaju Pak Budi. Nah, lihat ini lihat sini. Nah, lihat gambarnya. Ini contoh sederhana aja dari warna 4 warna, yaitu warna dasar ya, merah, kuning, biru, dan ada tambahan warna putih. Oke. Bahasa tenarnya warna primer itu kan apa ya? Mejiku hibiniu ya kalau nggak salah ya. Merah jingga itu pelangi. Jadi kalau pelangi itu sudah ada yang namanya warna Campuran. Campuran. Oh gitu. Soalnya itu kan dulu waktu masih TK, masih SD itu sering diingetin sama guru-guru seni rupa zaman dulu kan. Mejiku hibiniu, wah itu warna primer, warna-warna dasar. Benar sekali. Benar sekali. Tapi di sini ada penambahan juga. Di bagian ornamen ini. Nanti teman-teman boleh menambahkan warna-warna yang seperti yang ada di kupu-kupunya. Ini warna biru yang total-totalnya nanti mau dikembangkan warna merah, warna selain warna oranye yang ada di sini ya. Nah, itu bisa juga. Oke, terakhir nih Pak Budi. Apa pesan-pesan buat teman-teman adik-adik kita ini? Nah, Agak mundur lagi mungkin biar nggak kepotong ya. Baik. Apa nih pesan-pesannya nih supaya teman-teman adik-adik ini mau melakukan tugasnya sebagai pelajar, yaitu menggambar ragam hias. baik. Ini yang saya pesankan ya untuk teman-teman semua ya. Jadi jangan takut salah untuk pelajaran seni rupa. Tuh. Jangan takut salah yang pertama. Yang kedua, jangan pernah takut warnanya warna apa. Nah itu jangan. Kalau bisa kita padu-padankan dengan Coba aja, yakin aja. Benar sekali. Kita ya. yakin hasilnya juga akan yakin juga bagus. Dan yang pasti jangan takut kotor ya Pak Budi ya. Benar sekali, ini saya sudah foto semua nih. Oh. Nah, ini beberapa. Jangan takut kotor karena apa? Karena kalian bermain dengan cat. Iya. Ini baru cat air, masih bisa dihilangin dengan air. Nanti bagaimana dengan cat minyak?